Hai semua, perkenalkan nama saya Meika Sudapsari. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang teks artikel pandemi di masyarakat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Anggota dari kelompok saya yaitu Aprilia Kristania, Artisa Lestari Dewi, Graciela Krista Avena, Hawa Amelia Putri Arta, dan Meika Juwita Hapsari. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan respon dari masyarakat, baik disadari maupun tidak disadari, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi di sekelilingnya, seperti yang dikemukakan oleh antropolog J. Gillin dan J. Gillin. Mereka berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, atau penemuan baru di masyarakat. Jadi kita semua dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial itu adalah penyesuaian diri dari yang tadinya sudah biasa kita alami, dan kita harus menyikapinya dengan lebih baik lagi. Teori perubahan sosial yang bersangkutan dengan tema yang kita bahas adalah teori perubahan melingkar. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan suatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan. Hal ini berhubungan dengan terjadinya virus COVID yang tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi kita bisa melihat di gambar bahwa perubahan ini berbentuk melingkar, jadi tidak bisa direncanakan ataupun dipikirkan sebelumnya, begitu. Perubahan sosial dari segala aspek di masyarakat saat pandemi. Yang pertama, perubahan ekonomi di masyarakat. Contohnya, masyarakat yang terkena PHK, restoran atau perusahaan yang terancam tutup, UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun. Yang kedua, perubahan interaksi di masyarakat. Adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dianggap mampu mempercepat atau menanggulangi sekaligus mencegah penyebaran corona yang semakin meluas di Indonesia. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona seperti tertuang dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020. Halo, saya Artisa Lestari Dewi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu perubahan kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Yang pertama, menggunakan masker setiap saat. Penggunaan masker bukan lagi menjadi sebuah tren atau sebuah fashion di kalangan masyarakat. Akan tetapi, penggunaan masker sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam kita beraktivitas sehari-hari pada saat kita berada di luar rumah, yang sifatnya wajib. Dan apabila kita melanggar atau tidak menggunakan masker, kita akan mendapatkan sebuah sanksi. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer setelah kita beraktivitas dari luar maupun pada saat kita telah menyentuh barang atau benda yang berada di tempat umum atau publik. Yang ketiga, menjaga jarak atau yang dikenal dengan sebutan social distancing. Hal ini sangat penting sekali saat kita berada di luar rumah. Nah, perubahan sosial yang telah saya sebutkan ini belakangan disebut dengan perilaku new normal, yang terkadang tidak mudah untuk diterapkan karena kita perlu pembiasaan. Banyak juga masyarakat yang masih melanggar proker atau protokol kesehatan, baik secara disadari maupun tidak disadari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologi pada masyarakat. Masyarakat juga mengalami yang namanya panic buying, yaitu di mana terlalu berlebihan dalam menghadapi sesuatu. Dalam hal ini, pandemi telah mempengaruhi psikologi masyarakat. Panic buying yang dialami masyarakat Indonesia seperti salah satunya
Satu, membeli masker secara berlebihan. Yang kedua, berebut susu brand yang telah terjadi di banyak supermarket. Yang ketiga, langkanya hand sanitizer di supermarket. Hal-hal ini diakibatkan karena masyarakat memiliki rasa panik dan ketakutan yang sangat berlebihan. Karena kepanikan yang berlebihan itu dapat menimbulkan kecemasan yang berlebih pada masyarakat di Indonesia. Seharusnya di masa pandemi ini kita tidak boleh panik dan tetap berpikiran positif dan tidak melebih-lebihkan segala sesuatu dan tidak membeli hand sanitizer, masker secara berlebihan karena masih banyak orang juga yang lebih membutuhkan yang juga sama-sama membutuhkan. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan. Yang pertama, dengan mengatur pola makan sehat seperti mengkonsumsi sayuran hijau, biji-bijian, daging, telur, dan susu. Yang kedua, olahraga yang cukup. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, yang paling penting, meminum vitamin secara teratur agar imunitas tubuh makin meningkat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.